Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Trial Miza dengan NIM C0D0230001 yang akan sedikit menjelaskan tentang materi pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap berupa jasa produksi, tantian gratifikasi, THR, bonus, dan premi. Oke, slide pertama, yaitu pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Pemotongan PPh pasal 21 merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang menerima penghasilan. Penghasilan pegawai tetap merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja seperti perusahaan dan disetorkan ke negara melalui kantor pajak. Next slide selanjutnya, pemotongan PPh pasal 21 atas jasa produksi. Jasa produksi merupakan penghasilan tambahan yang diterima pegawai atas hasil produksi yang melebihi target. Pemotongan PPh pasal 21 atas jasa produksi dilakukan dengan menggunakan tarif progresif, yaitu tarif yang semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya penghasilan. Tarif ini ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku di tahun pajak. Ada 3 di sini. Yang pertama, rumus. PPh pasal 21 sama dengan jasa produksi dikali tarif PPh dikurangkan potongan PPh. Yang kedua, ada tarif. Tarif PPh pasal 21 atas jasa produksi diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Tarif dapat berubah setiap tahunnya. Dan yang ketiga, contoh. Contohnya seperti seorang pegawai menerima jasa produksi sebesar 1 juta dan dikenakan tarif PPh 5%. Maka PPh pasal 21 yang dipotong adalah 50.000. Selanjutnya, pemotongan PPh pasal 21 atas tantiem. Apa sih tantiem itu, teman-teman? Tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para karyawan. Pemotongan PPh pasal 21 atas tantiem dilakukan dengan menggunakan tarif progresif. Tarif ini ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku di tahun pajak dan besarnya tantiem yang diterima. Seperti yang kita lihat di sini, kalau tantiemnya 1 juta sampai 5 juta, tarif PPh pasal 21-nya 5%. Dan 5 juta sampai 10 juta, tarif PPh-nya 10%. Lebih dari 10 juta, tarif PPh-nya 15%. Pemotongan PPh pasal 21 atas gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang, atau lainnya kepada pegawai yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pemotongan PPh pasal 21 atas gratifikasi dilakukan dengan menggunakan tarif progresif. Tarif ini ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku di tahun pajak dan besarnya gratifikasi yang diterima. Ada 3 di sini, yaitu jenis gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, tunai, barang, atau hadiah. Yang kedua, pajak gratifikasi. PPh pasal 21 atas gratifikasi dihitung berdasarkan nilai gratifikasi. Yang ketiga, penghindaran pajak. Menerima gratifikasi tanpa melaporkan ke pajak merupakan tindakan ilegal. Next slide, pemotongan PPh pasal 21 atas tunjangan hari raya atau THR. THR merupakan pemberian uang atau barang yang diberikan kepada pekerja pada hari raya keagamaan. Pemotongan PPh pasal 21 atas THR ini dilakukan dengan menggunakan tarif progresif. Tarif ini ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku di tahun pajak dan besarnya THR yang diterima. Yang pertama, penghitungan pajak. PPh pasal 21 dihitung berdasarkan besarnya THR yang diterima. Yang kedua, pemotongan pajak. PPh pasal 21 dipotong dari THR yang diterima. Dan yang ketiga ialah pelaporan pajak. Pemberi THR wajib melaporkan pemotongan PPh pasal 21 kepada kantor pajak. Selanjutnya yaitu pemotongan PPh pasal 21 atas bonus. Bonus
adalah imbalan yang diterima kepada karyawan atas capaian yang telah diraih. Pemotongan PPh pasal 1 atas bonus ini dilakukan dengan menggunakan tarif progresif juga. Tarif ini ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku di tahun pajak dan besarnya bonus yang diterima. Ada 4 di sini bisa kita lihat. Yang pertama penghitungan pajak, pemotongan pajak, tarif pajak, dan pelaporan pajak. Selanjutnya, pemotongan PPh pasal 21 atas premi. Premi merupakan pembayaran yang dilakukan sebagai bentuk asuransi. Pemotongan PPh pasal 21 atas premi dilakukan dengan menggunakan tarif progresif. Tarif ini ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku di tahun pajak dan besarnya premi yang diterima. Ada 3 di sini penghitungan premi. Premi dihitung berdasarkan nilai polis asuransi. PPh pasal 21 dipotong dari premi yang diterima. Pemberian premi wajib dilaporkan pemotongan PPh pasal 21 kepada kantor pajak. Selanjutnya, dasar hukum pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya. Pemotongan ini dilakukan dengan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima, tarif pajak yang berlaku, dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada di sini bisa kita lihat Undang-Undang PPh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang PPh pasal 21 dan kewajiban pemotongan. Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan mengatur tentang tarif PPh pasal 21 dan cara pemotongannya. Yang ketiga, surat edaran. Surat edaran diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang PPh pasal 21. Dan di sini kita bisa lihat ada perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja ya, dan disetorkan ke negara melalui kantor pajak. Di sini ada 2 bisa kita lihat, ada formulir dan ada pembayaran. PPh pasal 21 dilaporkan menggunakan formulir 1721A. PPh pasal 21 disetorkan ke negara melalui bank. Slide terakhir, kesimpulan dan saran dari PowerPoint ini. Pemotongan PPh pasal 21 merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang menerima penghasilan. Pemahaman yang baik tentang aturan PPh pasal 21 dapat membantu dalam melakukan pemotongan dan pelaporan yang tepat. Yang dimana ada konsultasi, pelaporan tepat waktu, dan keterbukaan. Konsultasikan dengan ahli pajak jika ragu tentang aturan PPh pasal 21. Lapor PPh pasal 21 tepat waktu untuk menghindari sanksi. Bersikap terbuka dan jujur dalam melaporkan PPh pasal 21. Sekianlah presentasi PowerPoint dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.